Jadi memang sebaiknya orang yang membuat tayangan-tayangan tidak hanya memanfaatkan ide simple sekelas Primal. Lagi pandemi, tapi sekeluarga dengan rombongan berlibur. Itu sama sekali saya lihat tidak dipikirkan oleh penayang-penayang acara yang tidak punya kemampuan berpikir untuk prediktif terhadap hal itu. Kemudian itu dilihat oleh manusia yang lagi nggak ada kerjaan kali ya, lagi santai, lagi apa, maka yang aktif sel mirrornya. Pada umumnya YouTube yang boleh kita masukkan kategori, kalau saya bilangnya itu abal-abal ya. Abal-abal. Abal-abal. Halo semuanya, apa kabar? Oke, di sini gue udah kedatangan Ibu Anne. Oh, tapi sebelumnya gini, kita copot masker karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Oke. Biar lebih enak ngobrolnya. Setuju. Jadi saling tampak. Oke, pemirsa, di sini seperti yang gue bilang tadi, kita sudah kedatangan narasumber kita yang gue bilang tadi unik karena beliau itu mempelajari ilmu tentang neuroscience, terapan betul gitu? Ya sudah, kita tanya langsung aja ya. Oke, Ibu Anne, sebenarnya saya pun pribadi gitu loh, mungkin pemirsa juga di rumah itu punya ketertarikan sendiri atau masih banyak juga yang bingung neuroscience terapan itu Kata apa sih? Itu ya. Agak unik soalnya. Betul. Bisa di-explain, dijelaskan? Ya, gini Mas. Neuroscience itu sebetulnya datang dari, kalau kita terjemahin bebas aja ya, neuro itu saraf, science ilmu. Oke. Nah, semua pengetahuan tentang saraf ini terbungkus dalam bidang dasar biologi. Jadi kalau mau ngikutin rutenya, di SMP udah ada, di SMA buat yang ikut IPA itu ada, tapi pendidikan yang terus mendalaminya adanya di MIPA. MIPA. Oke, untung saya IPS. Jadi nggak usah repot ya. Oke, baik. Nah, memahami manusia punya sistem yang sangat terkenal itu 7 sistem manusia, salah satunya otak dan saraf. Nah, dari situ kemudian neuroscience berkembang. Karena memang orang tuh makin subspesialistik, makin suka dalamin, makin research kan. Nah, di neuroscience ini ilmu yang dipakai sebagai basic, dasar. Untuk orang yang pecah belajarnya nanti psikologi ada, terus kedokteran gigi, di atasnya kedokteran yang lebih dalemin lagi ke urusan saraf dan otak tuh ada psikiater. Oh, berarti mungkin bisa diibaratkan kalau kita bikin rumah itu dia adalah cakar ayam yang paling bawah mendasar. Bawahnya dulu, salah bisa satu. Jadi kamar, bisa jadi genteng. Ya. Oh, oke. Jadi dari biologi dan kemudian berkembang. Nah, neuroscience dikenali oleh beberapa bidang ilmu tersebut. Cuman kalau untuk psikologi dengan perkembangan pendidikan, psikologi kan datang dari timnya Mas Riu nih, berarti dari IPS. Ya, jadi berarti agak-agak gitu, shock dikit gitu ya ketemu dengan tapi masalahnya biologi. Saya juga ngambil psikologi juga. Oh, untungnya ya. Belajar hari ini aja deh, hari ini cukup. Jadi teman-teman di psikologi sekarang tidak lagi memegang neuroscience ini, tapi mereka pegangnya nanti di level berikut pendidikannya. Jadi ada spesialisasi untuk neuropsikologi. Ya. Nah, ini semua intinya adalah pembelajaran tentang manusia itu punya otak. Dan otak ini ternyata bukan barang yang seperti waktu kita lahir, hidung, matanya mirip papahnya gitu kan ya. Otaknya mirip siapa? Nggak ketahuan. Nah, si otak ini ternyata memang sudah dibentuk dari dalam kandungan seorang ibu, namun dia belum memiliki koneksi antar sel yang cukup banyak. Kebayang orang naik gunung ketemu jurang, suka hiking tuh ya, ketemu jurang, tapi daripada gue muter gimana, saya pengen ke sono tuh, maka dia akan lempar tali dengan anchornya. Nah, pilihan. Kalau orang yang lempar tali, pasang anchor, terus dia nyebrang, egois ya. Lebih cepat tapi. Cuman dia yang nyampe. Dan cepat memang. Tapi kalau dia memikirkan untuk kepentingan banyak orang, dari sono dia kirim lagi tali.
dia nyebrang lagi. Jadi udah ada 2 tali nih. 1 tali, 1 buat pengaman misalnya gitu. Habis itu dia kirim lagi, bolak-balik nih tali. Lama-lama dia bikin jembatan. Akibatnya lebih solid, lebih kokoh, dan bisa dilalui oleh banyak orang. Lebih manfaat. Lebih manfaat. Itulah kerja otak. Jadi di antar sel ini perlu ada lemparan-lemparan yang membangun jaringan sehingga koneksi ini kemudian bisa dilalui oleh banyak informasi. Oke. Dan apakah oke, kita berbicara tadi itu tali ya gitu loh. Kalau misalkan dalam kehidupan nih, dalam kehidupan yang kita alami sekarang masa-masa pandemi seperti ini gitu loh. Contohnya gini, saya tertarik dengan berbagai macam tayangan-tayangan yang ada nih gitu loh. Kayak di YouTube, terus tayangan di televisi gitu, di mana-mana sekarang kan maksudnya dari seluruh dari anak kecil pun sampai yang udah tua, yang nenek-nenek, kakek-kakek udah di rumah sakit udah begini juga mereka bisa setel YouTube. Itu seperti itu ya. Jadi apakah gini, maksudnya tayangan-tayangan tersebut dari sekian banyak itu bisa nggak mempengaruhi neuroscience? Jadi gini, kalau tadi Ibu menjelaskan bahwa itu tali, gitu loh, egois gitu loh. Apakah bisa juga terjadi hanya tali aja, egois aja, atau dia mau mengembangkan? Itu seperti itu. Itu yang menarik. Begini Mas, dia bisa tayangan semua yang kita juga lagi bikin tayangan, ini membentuk pola, pattern, ya. Tetapi pattern ini menarik untuk orang inget-inget doang. Memori, ya, nonton, inget, udah selesai buat dirinya sendiri. Tapi kalau ini berulang, apa yang kita omongin ini kita repeat, itu memorinya menebal, akhirnya dia jadi jembatan. Tapi tujuan dari jembatannya belum tentu untuk kepentingan banyak orang, namun membentuk habit. Jadi kalau kita ngomong ke 1 orang dulu nih ya, topiknya di otak 1 orang dulu nih, belum ada interaksi sama yang lain. Saya nonton, selesai saya nonton, saya ingat. Udah dong, saya balik kerjain yang lain, lupa bisa jadi gitu kan. Tapi kalau saya nonton lagi, dapat lagi mirip pesannya atau bahkan sama. Setelah ini saya balik lagi, saya nonton itu lagi. Repetition seperti itu membentuk solid memory, bahkan sampai disimpan di long term memorinya kita, dan akan menjadi dasar kita mengambil keputusan pada waktu kita berinteraksi. Maka hati-hati membentuk konten seperti ini dari sudut pandang neuroscience. Dari sudut pandang neuroscience. Ya. Maksudnya berhati-hati dalam hal gimana nih maksudnya? Kita ngasih model. Ya, di otak, balik lagi nih ya, saya ngomongnya otak-otak lagi nih, jangan makanan ya, tapi otak kita. Ya, di otak kita itu sel-selnya, kalau kita bisa ngebayangin kan ya, otak keluar gitu, jing-jring gitu keluar. Nah ini ternyata dia bisa dikenali oleh para ahlinya, punya area-area, seperti bayangin globe gitu ya, bola dunia, ada benua-benuanya, dan setiap area ini ternyata punya fungsi, kompleks banget ngurusin otak tuh, tapi menarik sekali. Nah, di antara fungsi sel-sel dan sel yang pertama bikin jembatan-jembatan di dalam, itu ada yang disebut sel mirror. Mirroring, kaca. Jadi kalau nanti saya angkat sini, you juga angkatnya tangan yang sama. Oh gitu. Saya belok gini, Anda juga gitu ya. Okay. Nah ini dilakukan oleh makhluk hidup, termasuk yang ada di kebun binatang. Jadi ya, pokoknya semua yang punya otak itu dia pasti bisa punya hal itu. Ya, memang ada beberapa pengelompokan biar ahli biologi deh yang nerusin nanti ya. Kita nggak ke sana. Nah, tolong diingat itu justru sel andalan dari bayi. Maka anak-anak yang orang tua yang punya bayi baru lahir tuh kan nina anaknya ya, nanti lama-lama itu bayi juga yes. pernah siapa yang dibelewein sama bayinya, tolong dong kamu dijeblein sama bayi gitu kan, nggak marah dong, kita lucu ya. Coba Anda saya gitu kan saya marah tahu, ya. Iya, saya tahu itu parah. Saya udah gede soalnya udah ya, makanya. Pada perbedaan usia itu ada kerja otak yang lain sehingga Anda punya persepsi yang berbeda terhadap apa yang terjadi pada anak. Kalau anak dia nggak pikirin, dia contohin doang. Tapi kalau orang dewasa,
Tunggu, ada memori lain yang nempel. Tadi bunyi ke saya gitu saya nggak mau. Gitu. Iya. Soalnya lagi masuk kamera. Nah rekan-rekan, Anda bayangkan kalau kemudian konten yang dibuat oleh topik yang Anda berikan ke saya tadi, YouTube atau tayangan apapun, ya, kemudian itu dilihat oleh manusia yang lagi nggak ada kerjaan kali ya, lagi santai, lagi apa, maka yang aktif sel mirrornya, dia rekam. Lama-lama itu jadi habit atau harap dia. Itu ada ide, imajinasi yang ada di dia. Pertanyaannya apakah konten kita mau mengangkat kemampuan kognitif dari pemirsa untuk kemudian jadi berpikir kritis, untuk kemudian jadi berkarya, atau malah konten itu hanya memberi contoh-contoh yang primal. Oke, gini Bu, di sisi lain memang banyak sekali tayangan-tayangan dari YouTube itu yang memamerkan, kata-kata saya memamerkan, karena memang itu dipamerkan sama mereka-mereka itu dengan kekayaannya, apa yang sedang dilakukan gitu. Betul. Dan saya juga setuju di masa seperti ini kan memang sangat riskan. Tapi gini, saya tertarik dengan netizennya, yang mereka pada akhirnya komen segala macam, entah apapun. Apakah itu bagian dari mirroring juga? Jadi, Yap. Artinya dia menerima, terus dia bisa komen langsung. Saya yang prihatin malah kalau ada komennya tuh gini, ih bagus sekali, ih keren, buset deh, oke banget, ih tajir ya, begitu. Saya bertanya, apa yang lagi dia pikir ya dengan komen itu? Apakah dia meletakkan abstrak imajinasi dia di sana, jadi dia nggak hidup di realita lagi ya? Terus pada waktu dia kembali ke realita, dia sanggup nggak menghadapi challenge atau tantangan dan konflik? Atau kemudian dia mau menyelesaikan konfliknya dengan, oh itu nyelesain konfliknya cuman dengan bayar, cuman dengan bagi-bagi, gue juga gitulah. Saya melakukan hal itu. Pendidikan apa sebetulnya yang sedang diberikan dengan pameran? Kalau pameran, museum boleh bikin pameran ya. Pendidikan boleh bikin pameran karena ada konten yang mau disampaikan. Tapi kalau yang spesifik atau pameran perjalanan, atau pameran tentang kita pengalaman, iya lihat nih bentuk gelas ini bagus ya, ini kita punya benda ini, kerajinan jadi sesuatu yang bisa, iya. Tapi kalau tidak ada pesan edukatif di dalamnya, maka kita sebetulnya menyakiti masyarakat dari sudut konsep berpikirnya. Itu efek terparah dari yang tadi Ibu bilang mirroring itu apa? Kalau dari neuroscience, saya akan menyamakan efeknya itu dengan orang pemain game yang tidak bisa berhenti lagi dan tidak ingat lagi pada dunia sekitarnya. Orang bisa hidup di alam imajinasi, dia tidak ada tapi dia nonton itu terus, seolah-olah dia menyelesaikan masalah dengan cara yang ada dia tonton di tayangan itu. Dia tidak lagi melihat realitanya. Antisosial atau apa? Oh bisa sampai efek seperti itu kah? Ya. Jadi pada waktu nanti misalnya saya nonton, saya terpengaruh nih. Saya berasa bahwa saya ada di dunia itu. Ngobrol lalu Anda memberikan kepada saya sebuah masalah gitu. Kita airnya udah hampir habis gitu. Beli aja. Lu miskin ya, beli dong. Ini kalimatnya udah nggak educated banget gitu loh. Ya. Segitu aja kok nggak bisa. Kesannya guyon ya. Tapi guyon itu nanti kalau tidak ada rem sosialnya lagi akan masuk kategori bullying, perundungan. Nanti akan ada orang yang tersakiti dan tidak bisa lagi membangun relasi sosial dengan orang lain. Jadi memang sebaiknya orang yang membuat tayangan-tayangan tidak hanya memanfaatkan ide simple sekelas primal. Ide simple sekelas primal. Jadi Anda pengen, saya dan Anda hari ini bikin YouTube gitu ya, nggak mempersiapkan apa-apa, nggak punya ide, nggak tahu apa yang mau dibagiin, pokoknya asal kita duduk, kacamatanya, topinya, di mana lu beli topinya? Itu apa sih yang mesti dibahas dengan itu? Mau educate? Ini karya dari masyarakat sana, itu lain. Ini topi gue pas banget loh, waktu itu gue belanja, gue pergi kemana gitu, ke mall mana. Belinya sekian $100.000 gitu, ya kan? Apa pesannya? Apakah itu memberikan edukasi gitu? Nggak ada persiapan sama sekali.
Oke. Gini. Balik ke diri saya. Jadi gini, saya itu anak 8 dari 8 bersaudara. Sometimes dulu mungkin itu yang saya baru tahu nih sekarang nih tentang efek mirroring itu. Kadang saya mengambil satu pemecahan dalam satu masalah, itu saya lihat ke atas tuh, abang saya, kakak saya. Di saat saya berada di satu titik begini, saya langsung nah, saya bekerja di seni peran. Ya. Di saat saya memerankan sesuatu, saya langsung flashback tuh. Oh, oke. Karakternya begini, oh kakak saya ada yang begini. Nah, itu saya pakai, Bu, gitu loh. Apakah itu jadi penyakit juga atau apa atau hal positif, saya juga nggak tahu. Jika itu membuat Anda berkembang menjadi salah satu acuan untuk Anda analisa peran. Yes. Kakak saya dulu begini ya, tapi kan ayah saya begini ya. Kelihatannya peran ini cocoknya kalau gue combine deh. Gaya ininya mirip si kakak ini sih. Artinya Anda menggunakan critical thinking. Berarti material, memori itu dipakai sebagai acuan membentuk solusi. Tapi apakah masyarakat kebanyakan kita berada di level kemampuan berpikir itu? Secara neuroscience, otak itu punya order, punya urutan pematangan. Sampai usia 8 tahun golden age tuh. Sampai 8 tahun, golden age tuh ya. Sampai 8 tahun berarti otak ini sudah dipersiapkan untuk bisa menerima semua stimulus. Dan belajar mengendalikan untuk merespon dengan sesuai situasi yang nanti dipelajari. Makanya anak umur situ kan biasa bertanya terus sampai pegel kita mendem juga. Banyaknya dia. Dari 8 sampai dengan 15, dia akan masuk fase untuk menata dengan berbagai formula dan pola. Belajar dong di sekolah, dapet tuh berbagai formula, sehingga kita bisa, oh kalau begini kita berarti mengurangi, kalau begini berarti menambah, kalau gini kita multiplikasi, mengali itu ya. Nah, kemampuan ini berkembang lagi dengan kombinasi mengelola emosi, makanya ada fase puber. Yes. Nah, fase puber kalau bawahnya mateng nih otaknya kerjanya, maka di fase puber akan kelihatan tuh resultnya. Bahwa dia bisa mengendalikan emosi, dia bisa mulai mikir nimbang-nimbang, compare-compare, dan akhirnya memutuskan dengan bijaksana. Makin dia nyampe di 21, kemampuan otak akan muncul yang disebut eksekutif. Dia berani mengeksekusi bukan hanya kira-kira itu penting, tapi bukan hanya alasan itu, tapi kira-kiranya ini sudah dibarengi dengan prediksi. Jadi udah menduga, muncullah yang kita suka dengar risk management. Gua nggak ada yang beres kelihatannya, tapi yang ini resikonya paling kecil, ya udah saya yang ini aja. Okay. Nah, kalau kemudian manusia itu sudah menyampai kepada kemampuan eksekutif tadi, maka dia tuh punya kesanggupan memilih dengan tanggung jawab. Itu around 21 ya? 21. Itu dari ilmunya neuroscience nih ya, jadi ada pembuktian dan lain-lain. Nah sekarang gimana sih orang-orang yang nonton, yang menyerap, yang menerima informasi lewat tayangan? Saya nggak peduli umur dia. Yang saya concern adalah umur berpikirnya, umur kerja otaknya di mana. Jangan-jangan penonton kita, walaupun dia usianya udah 30, 40 gitu, tapi ternyata kemampuan berpikirnya tidak terlatih untuk eksekutif tadi. Jadi dia masih ada di kira-kira yang main emosi, dia masih di kira-kira yang usia tadi bayi mirror, yang gitu. Jadi Anda bisa melihat dampak luasnya, kemudian sama-sama bahan obrolan mereka terhenti hanya langsung yang di mirror, yang dilihat di tayangan. Oke, jadi begini Bu, saya tertarik nih gitu, dengan tayangan-tayangan yang seperti apa? Seperti tadi saya bilang, memamerkan kekayaan mereka, terus dia beli apalah dengan harga puluhan miliar, bla bla segala macam. Dan di situ saya melihat yang viewersnya itu luar biasa loh gitu. Ditambah satu loh Mas, lagi pandemi, tapi sekeluarga dengan rombongan berlibur. Ini yang saya paling soroti karena sempat menjadi pembahasan di kelompok kami. Dia berlibur, terus dia makan dengan sekian puluh juta sekali makan gitu segala macam. Nah, oke, kalau tadi kan kita berpikir positifnya ya, maksudnya mirroring positif. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah
apakah satu tayangan-tayangan seperti itu baik atau haruskah ditonton? Apakah ada umur-umur kritis-kritis yang dimana kalau saya mungkin di saat umur 21 sampai 30 itu di saat saya mungkin mengalami satu hal yang mirroring dan saya larikan ke negatif, itu pasti saya akan ngambil keputusan yang lebih ekstrim dan ekstrim. Saya tanpa berpikir, saya hanya melihat apa yang pernah saya lihat mirroring itu. Nah, jadi menurut saya gini, maksudnya apakah tayangan seperti apa sih yang bagus, dan apakah efek dari tayangan-tayangan yang pamer-pamer itu kepada masyarakat luas? Oke. Pertama, kalau menurut penelitian bahwa manusia mayoritas itu masih didominasi pada kontrol emosi, belum kontrol logis. Ya, di fungsi yang 2 satuan tadi kita berharap itu fungsi eksekutif, kontrolnya dia adalah kontrol logis. Jadi logic thinkingnya berkembang. Dia mampu menimbang, dia mampu menduga apa yang bakal terjadi sehingga resikonya bisa diperkecil, dan juga tidak hidup pada zona primer aja untuk gue doang, tapi mulai untuk ya sekunder pada umumnya masihlah demi suami, istri, ayah, ibu, kakak, adik, saudara, keluarga kecil gitu. Tapi udah mau berpikir untuk zona yang lebih besar nggak, masyarakat sekitarnya. Nah, jika kemampuan berpikirnya masih didominasi oleh emosi, maka ada 2 potensi yang tidak menyenangkan bisa terjadi dengan tayangan yang memamperkan orang yang mudah sekali hidupnya kelihatannya gampang banget. Yang pertama, orang jadi kepengen seperti itu, lalu dia berpikir, oh kalau gitu ini orang kayaknya dari mana, dia cari-cari info nih, googling dong, ya Mbak Google kan. Oh gara-gara ini orang main vlogger, gue juga vloggeran deh gitu. Padahal tidak semudah itu. Enggak banget. Ya. Dia harus menjangkar, mirip tadi yang lempar tali itu kan mesti nyantol dulu jangkarnya, kalau nggak kena. Dia harus jangkar netizen untuk dia bisa dapat banyak. Akibatnya karena dia nggak punya ide kritis, dia nggak bisa berpikir normatif, lupa udah dengan segala pilihan yang lain, dia nggak peduli, dia pakai jalan singkat. Jadi dia memberikan tayangan yang lebih vulgar atau sesuatu yang membuat orang datang. Ekstrim. Nah, segala sesuatu yang ekstrim itu punya risiko ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menghasilkan kondisi di mana orang-orang itu kemudian depressed. Gila ya dia bisa. Gua udah kerja setengah mati seberat gini, saya udah ngelakuin ini, nggak bisa juga, terus dia malahan. Terus akhirnya terisilah hidupnya dia hanya membandingkan dan menangisi. Dan impactnya mungkin dia akan spiritualnya lebih ngeri lagi. Oh, itu pengaruh dengan impact spiritualnya? Kan dia jadi kecewa kepada pencipta. Kok yang itu boleh, kenapa gua enggak? Yang gitu-gitu kan muncul. Kalimat comparison yang rendah seperti itu akan muncul. Nah, saya tertarik nih. Kalau untuk netizen-netizen itu ya, itu kan banyak sekali netizen-netizen yang di saat seperti itu dia bully. Terus ada tayangan dia bully. Dan itu seperti tadi yang di awal Ibu bilang adalah itu bisa menjadi habit. Apakah itu habit? Kalau sudah terjadi pengulangan, maka ya itu disebut sebagai habit. Perilaku. Kumpulan dari kelakuan yang sama merespon kondisi tertentu. Itu perilaku, itu habit. Oke, sebegitu luar biasa. Seremnya. Sebetulnya iya kalau kita ngambil ekstrimnya ya. Iya. Kenapa tidak terfikirkan terlebih dahulu? Karena memang tujuan acara ini bukan dari tujuan isinya ke masyarakat, melainkan tujuan baliknya dari platform kepada si pemberi acaranya. Yang penting dapat something gitu kan? Iya, dulu kan yang ngetop itu Mas. Walaupun sekarang katanya berubah ya. Ya itu saya kurang tahu ya. Oke. Tapi gini, kadang karena ini juga, isu yang terbaru Mas. Apa itu? Di bidang kami, saya neuroscience terapan ini banyak bergerak untuk parenting dan education. Ya, gara-gara pandemi ini kan semua guru dipaksa belajar gadget dan aplikasinya. Harus, karena belajar daring. Tadinya anak kecil, screen time. Nggak boleh sering-sering pegang gadget. Sekarang pegang gadget terus.
Dan sekolahnya di gadget katanya, daring kan yang gitu-gitu. Guru-guru belajar. Nah, ada beberapa orang yang juga jadi tertarik loh. Ternyata saya jadi akrab nih, saya jadi bisa nih, oh saya jadi terampil nih, saya cari extra time deh katanya ya. Terus dia bikin, anak-anak begini ya nanti caranya kamu melipat, gini ya nanti caranya kamu ambil gelas, masukkan, bisa lo gampang, bikin YouTube katanya gitu ya. Di kelompok kami nih teman-teman, sedang muncul kekecewaan. Karena sudah keluar pengumuman baru bahwa you are new vlogger, kamu orang baru, jadi rewardnya itu walaupun kamu udah dapat sekian ribu tontonan, sekian ribu followers, nggak sama dengan yang udah ngetop duluan dan udah memang punya kehidupan di bidang itu, gitu deh. Jadi sedang lagi pada kecewa nih. Saya juga berpikir dulu, saya bikin vlog. Itu satu contoh kecewa loh. Atau saya bikin YouTube, tapi sampai sekarang saya masih belum melakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu gitu loh, tidak semudah yang seperti yang saya lihat gitu. Dan saya juga tertarik itu ada YouTuber yang sampai bunuh diri, gitu loh. Kadang dia bikin satu sensasi yang udah nggak logis gitu loh. Dan memang itu mungkin ada yang meledak gitu loh, ada yang viral, ada yang enggak. Nah, kalau itu kenapa, Bu? Acuan mereka tuh apa sih gitu? Karena satu hal yang mereka dapat itu ya, yang awal, yang paling banyak. Kalau kamu viral, kamu punya kesempatan untuk banyak follower, maka kamu akan dapat reward. Itu tuh melekat. Yang saya tadi bilang, keputusan kecil, dan mereka mencontoh, mirroring. Mencontoh yang udah sukses di bidang itu, lalu itu jalan pintas katanya. Padahal menyiapkan sebuah tayangan, itu ada persiapan informasi yang mestinya disampaikan. Mereka nggak kepikir. Dan salah satu persiapan informasi adalah untuk mengukur feedback. Kita ngobrol gini, di kepala tuh udah mikir dulu dong, feedbacknya nanti apa, ada yang udah bisa saya jawab duluan nggak? Ada yang unpredictable, ya kita tunggu aja nanti gitu, gimana yang terjadi. Tapi kalau anak muda atau usianya sudah usia yang cukup matang, tapi umurnya doang yang matang, tapi mikirnya enggak, yang penting gue lempar dulu gitu loh. Sama aja deh dengan kalau kita marah. Teman-teman pernah marah? Lalu apa yang Anda lakukan marah? Ini ada barang nih di deket. Banting. Kadang dimakan gitu, kayak kuda lumping kan bisa juga. Ada pilihan kan? Nah, kenapa pilihannya ini dilempar? Kenapa mesti ini yang dilakukan? Kenapa nggak gini aja gitu loh? Kan bisa. Atau nggak usah begitu, berdiri aja gitu loh. Kan cukup, udah kelihatan ekspresimu lagi marah. Kenapa mesti bawa-bawa yang ada di sekitar? Gitu? Karena tidak berpikir pada dampak. Oh, jadi banyak ya. Itu efek dari mirroring itu ya, Bu ya. Saya sangat tertarik dengan neuroscience serapan begitu kan, Bu. Itu memang apa ya? Mungkin masyarakat kita kurang edukasi tentang hal seperti ini. Apalagi sekarang itu kan kita daring, Bu. Itu seperti itu. Efek mirroringnya itu jauh lebih cepat ya. Oh iya. Apakah gini? Ada nggak solusi gitu loh, dengan sekian banyak kejadian yang sudah terjadi, bahkan YouTuber ada yang mati gitu kan, bahkan ada yang anak kecil baru beberapa tahun, halo guys, bla guys, diliatin terus, kok nggak nambah-nambah, di spread, jadi dia murung sendiri. Itu banyak sekali saya lihat itu. Seperti itu. Maksudnya apa sih solusinya, Bu, gitu loh, untuk penanganan itu semua? Pertama, tentu saja butuh kerjasama dari mereka-mereka yang punya kemampuan berpikir yang lebih eksekutif dan kritikal tadi. Ya, kita butuh kerjasama dari teman-teman yang public figure, yang masyarakat mengidolakan, untuk menyadari, untuk berpikir dampak dari apa yang dia ucap dan dia lakukan. Menjadi seseorang yang disukai oleh masyarakat itu bukan hanya reward sendiri, itu egois tuh, ya. Tapi kita juga mesti kontribusi balik pada masyarakat, mendidik mereka. Ada public figure yang luar biasa,
dia menceritakan bagaimana pengalaman dia, bagaimana effortnya mencapai hal ini, gimana edukasi yang dia lakukan sebelum dia mendapatkan apa yang dia capai sekarang, sehingga orang bisa mencapai hal itu dengan langkah-langkah yang benar, ya. Tapi kan sangat minim, sangat sedikit. Sangat sedikit. Sampai ke titik itu. Apakah gini Bu? Apakah mungkin Ibu setuju atau mungkin pemerintah memberikan satu batasan-batasan kepada para youtuber itu yang sudah kaya raya, gitu seperti itu? Karena saya yakin gitu loh, youtuber yang kaya raya itu dia nggak akan memikirkan itu. Yang penting gue bikin konten, yang penting viewers gue banyak, rekening gue selalu terisi dan dengan banyak. Itu seperti itu karena mereka punya ya gitu. Selfish yang luar biasa itu seperti itu gitu loh. Nah, di zaman sekarang ini kebijakan pemerintah bergerak menuju safety untuk masyarakat dan juga education. Itu ada. Tapi tidak akan cukup cepat untuk mengejar perkembangan teknologi dan gelombang yang terjadi lewat digital system ini. Jadi tetap saja kalau menurut pendapat saya, kita butuh kerjasama dari berbagai pihak yang menyadari dan kemudian menyuarakan. Dan ini ingat loh, nggak boleh cuma satu kali. Mesti lakukan secara berulang. Anda sekarang tahu, Anda ketemu di acara ini, di program Sintesa. Tapi juga mungkin ada beracara di tempat lain. Ini Anda bisa ketuk tularkan ke tempat lain. Saya dan teman-teman yang lain juga berusaha melakukan itu ke pihak-pihak yang kita bersimpangan di jalan untuk membuat orang memahami ada bahaya, ada positif. Dan untuk semua kesuksesan itu ada upaya, nggak bisa terjun payung. Oh iya, betul. Semua itu ada proses pasti. Tapi masyarakat mendengar tentang hal ini tuh balik lagi Mas. Karena si masyarakatnya juga perlu mendapatkan bantuan pendidikan atau program-program edukatif challenging yang membuat mereka sanggup menstimulus kerja otaknya supaya lebih kreatif. Oke, ngeri juga ya, sangat ngeri. Maksudnya apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini gitu loh, dengan ruang lingkup, apalagi anak-anak itu kan masa depan bangsa semuanya gitu loh. Kalau memang seperti dia cara berpikirnya yang mirroring seperti itu, mau jadi apa ke depannya ini negara gitu loh. Maksudnya mungkin ini juga tanggung jawab pemerintah gitu loh, kepada youtuber yang metal itu ya gitu loh. Sorry metal maksud saya gitu kan, karena kan yang penting mereka viewers banyak, uang banyak, that's it, dan dipamerkan terus, itu seperti itu. Bu, yang saya mau tanya gitu, kenapa sih Ibu tertarik di bidang ini gitu loh? Dari tadi Ibu memaparkan, menjelaskannya itu sangat signifikan sekali, detail sekali gitu loh. Saya memang punya latar belakang di bidang medis dari kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Kemudian sempat mengambil studi untuk manajemen sebentar, mengelola aktivitas yang berhubungan dengan hospital management. Di situ saya ketemu, lucu ya, jadi di rumah sakit itu semua bidang pendidikan tuh ada. Jadi nggak cuma orang-orang bayangin kalau kita pakai bahasa lama ya, IPA IPS gitu ya. Yeah. Nggak cuma IPA. Teman-teman IPS tuh nyemplung di situ banyak. Matematika ada, kasir. Kasir. Ya kan? Makanya kan. Jadi sarjana hukum di sana ada, akunting ada, bidang perpajakan juga ada. Semua bidang tuh ada, humas ada gitu ya. Sakit kepala tau nggak? Manage itu sakit kepala. Maka saya mencari solusi gimana sih caranya untuk bicara di semua kelompok ini. Saat saya mengembangkan kegiatan untuk memahami sumber daya manusia di bidang rumah sakitan, ternyata saya sendiri harus mundur bertahap karena kesehatan. Oh, Ibu mengalami ada masalah? Sedikit perbedaan di kesehatan. Kalau ngobrol gini, ada masa-masa saya dulu tidak bisa menyebutkan selamat sore Mas, apa kabar, kita ada di tayangan Sintesa. Saya bisa terbalik Mas. Sintesa sore, Mas kita kabar. Itu bolak-balik. Jadi saya punya gangguan neurologis karena perbedaan pada sistem kerja antibodi. Apakah karena sesuatu yang tadi seperti kita bahas itu atau memang itu biologik? Ya, jadi disorder biologik. Jadi memang kondisi yang disebut autoimmune disease.
Nah, itu saya harus lewati, dan kemudian juga gangguannya sampai di sendi, di kulit tuh bentol, tidak nyaman. Saya tukang ngomong. Ya itu saya tahu. Saya juga panik mungkin dong. Saya panik, saya akan panik kalau ibu ngomong di sini terbalik-balik, saya akan bingung ntar. Gitu. Dan pada waktu itu saya panik, lalu ditolong di salah satu acara, saya ketemu di booth dari Neuroscience untuk Pusat Intelijensia Kesehatan Kementerian Kesehatan. Di sana ada tokoh-tokoh neurologi, psikologi, dan psikiatri yang sedang mengembangkan konsep neuroscience ini untuk regulasi di pemerintahan. Nah begitu ngobrol, wah ini solusinya. Maka datang, tanya sama mereka, dan lucu ya, kan yang hilang kemampuan saya untuk menyusun kata dan bicara. Tapi proses terapinya saya justru dengan proses bergerak. Jadi malahan datangnya ke fitness center. Fitness center. Makanya unik pengalaman itu, dan semakin banyak pengalaman yang saya lewati sendiri dengan kondisi saya, maka memutuskan bersama para tenaga ahli yang datang dari Pusat Intelijensia, itu kita mulai menyusun program Neuroscience Terapan Indonesia. Jadi bukan neuroscience-nya sebagai ilmu, susah deh ngedengernya ya. Tadi nyebut neuroscience aja kita agak pelan-pelan gitu biar nggak kelibet. Kami hadir sinergikan 3 bank syariah besar. Bertransformasi menjadi bank yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bank Syariah Indonesia. Oke, Bu Ana gini, saya banyak sekali melihat ya tayangan-tayangan YouTube khususnya. Karena kalau kita berbicara televisi, mereka ada batasan-batasan tuh, ada lembaga sensor, itu seperti itu. Kalau YouTube itu kan, saya juga nggak tahu deh, apakah ada lembaga sensornya atau tidak, saya juga nggak tahu. Mungkin ada, hanya pornografi dan lain-lain itu, gitu. Nah, saya banyak melihat ya, gitu. Di situ dia yang berbagi-bagi giveaway, oke lah, itu oke gitu kan. Namanya kita, kalau saya Muslim, bersedekah itu bagus, gitu loh, itu seperti itu. Dan mereka gini, banyak sekali yang dibalut dengan atau atribut-atribut yang religius gitu. Buat saya itu satu hal yang pamer itu adalah ria adalah dosa, menurut saya sih seperti itu gitu. Nah, apakah hal seperti itu akan menjadi mirroring juga kali untuk orang-orang yang sudah religius hidupnya selama ini, atau enggak contoh lain gitu yang tadi sempat saya sebutkan, dia oke, gue sekali makan sekian puluh juta gitu kan, di masa pandemi seperti ini orang jadi makan juga susah gitu kan. Apakah hal-hal seperti itu butuh batasan kah gitu loh? Memang betul, tidak ada badan sensor, tidak ada yang bisa membatasi secara rambu-rambu yang secara legal ya untuk tayangan yang ada sekarang. Karena menurut saya yang dilakukan orang-orang itu ya ini pengalaman gue yang gue share. Kan cuma gitu. Awalnya tuh dari situ. Foto dipublis, tadinya kan begitu. Sekarang jadi video terbuka untuk umum. Namun di masa pandemi ini orang itu tidak punya aktivitas lain selain hiburan lewat tayangan. Nggak lagi lari pagi, berapa banyak sih kalau kebanyakan orang lari pagi kan juga physical distancing jadi problem gitu kan ya. Jadi lebih banyak orang yang menyelesaikan jam-jamnya yang berlebih, sisa-sisa jamnya itu dengan nonton. Nah pada waktu dia nonton dan kemudian apa yang dia lihat itu adalah hal yang di luar jangkauan ketercapaian dia secara realita. Ini yang mengganggu. Ini yang mengganggu pada proses berpikirnya dan pada proses kelola emosinya. Kalau orang dengan berbagai simbol agama misalnya gitu ya, lalu dia memang ingin melakukan aktivitas berbagi, dia bisa melakukan hal tersebut tanpa pengumuman. Karena itu urusan dia pribadi dengan imannya dia. Ya. Yang mau kita bagikan kalau ke orang lain adalah edukasi, experience, effort, usaha. Nih lihat nih, kalau suatu hari Anda punya kesempatan, datanglah ke Jogja.
di Jogja kita ada begini, saya punya kesempatan kali ini, Anda menyusul saya lain kali ya, kita ke Jogja lihat ini dari sini. Positif. Lain dong, lain dengan, halo semua, saya lagi di Jogja, ini luar biasa. Gimana, lu enak nggak nih makanannya? Terus kita jadi ngobrol aja, nggak peduli lagi dengan orang yang justru mereka membuat kita memiliki reward. Oke, berarti ini benar-benar nggak berpikir untuk mencerdaskan orang lain. Harus ada take and ini give untuk lah apa dong? Ini untuk apa dong sebetulnya? Jika seseorang mau membantu orang lain, lalu katakanlah memberi surprise. Saya ingat worldwide ada tuh program yang bedah rumah. Yes. Iya kan? Namun yang diperlihatkan bukan hanya unsur emosionalnya. Bahwa ini orang memang butuh dibantu. Ada researchnya yang juga diceritain. Sehingga ini menjadi memori untuk penonton. Suatu hari dia punya kelebihan, dia punya memori bagus, maka ini dia contoh, dia mirror kegiatannya. That's good. Tapi kalau ini nggak ada ujung pangkal, main bagi-bagi, akibat dibagi-bagi, apalagi kalau yang dia kasih mentahan. Duit tuh yang dikasih. 100 juta. Nah, ini duit terus sama orang yang terima, mau itu 100 juta, mau itu 50.000. Apa manfaatnya? Ngasih uang dengan challenge yang kesannya malah bullying. Anda tiba-tiba lagi kecapean, Anda kecapean nih ya, misalnya ya, nyiapin nih kita mau ketemuan ya, bersih-bersih dulu, nyapu-nyapu, kalau daun jatuh ya, ruangan gitu. Udah lagi capek gitu, terus saya tanya, hai mas, mas, kalau lu bisa jawab, gue kasih lo gini ya, coba 7 akar 8 kaliin pi ini. Ayo, gue kasih lo. Saya nggak jago kalau akar-akar. Saya tonjok, saya bilang gitu. Nah, respon dua-duanya adalah respon emosional. Saya bilang, kalau saya dikasih itu saya tonjok, itu respon emosional. Anda mengatakan, aduh nggak mau, saya nggak, itu mah akar itu. Itu pun respon emosional yang mengatakan, saya nggak mau dibully. Gila lo, suruh mikir begituan pakai kalkulator aja gitu ya. Kondisi-kondisi seperti itu sangat tidak mencerdaskan. Untuk apa? Kalau mau ngasihin itu, lu bawa deh sekoper, jangan pakai kamera. Itu lebih ibadah. Dan purpose-nya jelas ya. Jangan sampai juga Anda bagikan di tempat yang salah, lalu orang itu membeli hal yang tidak penting supaya lepas beban dia, uangnya habis, terus terjadi sesuatu dengan dia. Anda bertanggung jawab nggak dengan ngasih uang tadi yang pertama itu? Oke, jadi efek ke depannya tiba-tiba orang yang hanya... Itu sama sekali saya lihat tidak dipikirkan oleh penayang-penayang acara yang tidak punya kemampuan berpikir untuk prediktif terhadap hal itu. Apakah YouTuber-YouTuber itu perlu belajar neuroscience serapan dulu agar mereka berpikirnya bisa pakai otak yang rasional? Ada nggak? Itu penting ya? Ada betul ya? sekali. Ada ya? Otak kita makin dewasa makin harus rasional. Otak emosional itu disimpan sebagai penyeimbang. Balance life. Emosional mesti ada dong. Kita mesti punya empati. Betul. Nanti kalau nggak punya empati malah mati rasa. Saya juga sekarang berusaha berpikir, ya semuanya serba ringan karena pengalaman hidup sih sebenarnya gitu. Itu seperti itu.
curhat sedikit boleh. Jadi Ibu, baik lagi kita ngomongin neuroscience serapan ini. Apa sih yang akan Ibu dan community lakukan untuk memperbaiki, kalau saya berbicara akhlak mungkin terlalu berat kali ya, cara berpikir atau pola berpikir para YouTuber itu agar tidak mereka mengedepankan sisi egoisme mereka, ya, agar mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu apa yang akan di bagian yang saat ini sudah bergerak dengan konsep neuroscience itu di bidang pendidikan dan parenting. Jadi kita berusaha secara masif memperkenalkan bahwa ingat loh, otak kita itu adalah hadiah dari Allah yang luar biasa. Jangan sia-siakan dan jangan pernah mengizinkan hadiah ini masuk di kantong, tidak dipakai. Kita membiarkan hidup ini dengan modal dasar yang sangat primal, sangat emosional, otot banget gitu. Enggak, tapi gunakanlah rational thinking tadi. Apakah itu Ibu setuju kalau dimasukkan ke kurikulum? Sudah ada. Oh, sudah ada? Sudah ada. Oh, mungkin saya lulusnya duluan. Ya, karena Anda sudah lebih lulusnya ya. Jadi nggak kena kurikulum barunya. Jangan kena kurikulumnya, nanti ketinggalannya malah lucu. Jadi di kurikulum pendidikan, di pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia, PAUD. Ya, dari di Kementerian Pendidikan itu pengembangan konsep neuroscience sudah berjalan cukup panjang dan gerilya. Ini benar-benar kerja keras. Lalu di bidang pengembangan mutu guru itu juga sudah menggunakan konsep yang sama, jadi sudah mulai kenal. Satu hal yang saya pengen ajak teman-teman semuanya, cobalah untuk banyak membaca, tapi jangan read aloud. Jadi jangan cuma ngebaca terus quote. Coba terapin dulu deh ke diri sendiri. Ini proses yang bisa kita lakukan. Jadi gimana caranya kita terapan dengan kerja otak kita? Nomor satu, yuk berpikir prediktif. Risiko tadi. Umur 21-an itu ya? Iya, mulai dari situ udah bisa kan. Jadi tentu para YouTuber kalau sudah mendengar acara ini dan ketemu juga dengan berbagai media lain yang sudah membahas topik-topik. Karena ngomong tentang otak sekarang di internet itu gampang banget. Banyak sekali kok. YouTube pun banyak sekali informasi-informasi tentang kerja otak, kesehatan otak dan lain. Itu banyak. Tapi coba jangan cuman quote. Seolah-olah saya sudah jadi orang neuroscience dengan ngomongnya hidup lu tapinya neuroscience nggak? Iya. Apakah Anda menjaga juga, mencoba berpikir kritis juga, menyeimbangkan emosi juga? Sebenarnya mungkin mereka sudah tahu, mungkin feeling saya juga berkata mungkin mereka sudah tahu bahwa ini impact, mungkin sudah banyak yang memberitahu mereka juga. Tapi read aloud, baca doang. Kepedulian sih. Hanya sampai di level itu. Tapi nggak applied, nggak dipakai dalam caranya dia untuk berpikir, mengambil keputusan, merencanakan sesuatu. Pada umumnya YouTube yang boleh kita masukkan kategori, kalau saya bilangnya itu abal-abal ya. Abal-abal. Iya. Itu yang memang udah kelihatan nggak punya rencana. Along the way aja. Yang penting, cuma di-cut-nya kalau misalnya, salah ngomong gitu, kata-kata yang nggak boleh gitu misalnya ya. Itu yang cut cuma gitunya doang. Tapi nggak ada tuh sebuah ide konten yang memang mau masuk untuk memberikan sesuatu bagi penonton. Oke, pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Ana yang sebegitu luar biasanya ya. Dan di sini juga saya secara pribadi mendapat edukasi yang luar biasa, dan saya berharap pemirsa di rumah maupun dimanapun gitu, karena kan kita bisa ngeliat dari manapun, itu juga bisa menerima informasi ini dengan positif. Balik lagi ke pola pikir mereka masing-masing gitu loh. Karena saya nggak tahu entah kedepannya dengan kata-kata saya itu seperti tadi itu ada yang tersinggung atau apa. Sebelumnya saya juga minta maaf karena memang inilah yang terjadi di masyarakat kita itu Ibu ya. Jadi buat Ibu Ana terima kasih
menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dan mengawal masyarakat Indonesia untuk menjadi generasi yang lebih baik 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Amin, amin, amin. Jangan hanya di level itu terus, tapi thinking, mirroring itu pengalaman dasar buat semua orang. Thinking, rasional dan lebih kritis. Balance dengan emosinya. Oke, pemirsa semua, terima kasih dari Ibu Ana. Thank you. Sekali lagi terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman semua, gue berharap lo bisa berpikir positif dari tayangan kita ini semua. Tapi semua gue balikin ke lo semua yang ada di rumah atau dimanapun lo berada. Dan sekali lagi gue pamit, oke? Gue Rio Revan dan Ibu, oke? Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Thank you.